menelusuri konsep penegakan hukum yang berkeadilan. Thomas Hobbes 1588 sampai dengan 1679 Masehi. Dalam bukunya, Leviathan pernah mengatakan Homo hominus lupus, yang artinya adalah manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia lainnya. Nafsu yang dimiliki ada yang baik dan ada pula yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa hukum diperlukan. Namun, Cicero pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya sangat penting. Adanya penegakan hukum yang berkeadilan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan agar masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Prinsip hukum yang berkeadilan merupakan inti yang penting dari suatu sistem yang dibentuk oleh manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol dan juga memiliki keadilan. Keadilan yang hendak dicapai seperti keadilan sebagai dasar untuk mewujudkan ketertiban sosial berdasarkan nilai-nilai tertentu untuk hidup di masyarakat itu sendiri. Urgensi penegakan hukum berarti menempatkan keberadaan hukum dan upaya penegakannya di prioritas utama. Dan juga jika tidak adanya penegakan hukum akan berakibat fatal. Kehidupan masyarakat akan kacau. Sepatutnya negara Indonesia sebagai negara modern yang mempunyai sistem demokrasi konstitusional yang memiliki peraturan perundangan, lembaga hukum, badan hukum, dan aparat penegak hukum menjadikan prioritas utama penegakan hukum di Indonesia. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu agar masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Penegakan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan, lembaga hukum, dan aparatur penegak hukum. Namun, perilaku aparat penegak hukum seringkali belum baik dan masih tidak terpuji, seperti korupsi, tindakan pelecehan, perilaku suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Alasan lain perlu penegakan hukum yang berkeadilan adalah latar belakang masalah atau kasus hukum yang belum diselesaikan secara tuntas, karena ada praktik hukum yang seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya, seringkali hukum merugikan orang-orang yang tidak memiliki kuasaan, tetapi menguntungkan bagi orang yang memiliki kuasaan. Masalah lain yang menjadi perhatian penegakan hukum adalah di negara kita masih banyak potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan masih banyak lainnya. Dari banyaknya latar belakang masalah, bagaimanapun hukum harus tetap ditegakkan, supaya semua orang diperlakukan adil, supaya tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Jikalau penegakan hukum tidak dilakukan, maka setiap orang termasuk penegak hukum akan berlaku semena-mena pada orang lain yang akan menyebabkan kekacauan. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat. Yang pertama yaitu Magna Carta. Magna Carta isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, Revolusi Amerika pada tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Yang ketiga, Revolusi Prancis. Pada tahun 1789, Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Yang pertama, kebebasan untuk beragama. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat. Yang ketiga, kebebasan dari kemaralatan. Dan yang keempat, kebebasan dari ketakutan. Sumber sosiologis penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Gustav Friedrich Brooks, seorang ahli filsafat Jerman, dalam studi Mertokusumo tahun 1986-130 menyatakan bahwa dalam menegakkan hukum itu ada 3 unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keadilan, yang dimana dalam pelaksanaan hukum itu, para aparat penegak hukum haruslah bersikap adil. Jika tidak adil, itu akan menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga wibawa dari hukum dan aparatnya akan luntur di mata masyarakat. Yang kedua adalah kemanfaatan. Para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya haruslah mempertimbangkan agar proses dari penegakan hukum dan pengambilan keputusan itu memiliki manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, hukum itu harus bermanfaat bagi manusia. Yang terakhir adalah adanya kepastian hukum. Adanya kepastian dari hukum ini memungkinkan seseorang untuk dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Oleh sebab itu, adanya kepastian hukum ini sangat penting untuk mengetahui apa yang harus diperbuat. Tanpa adanya kepastian dari hukum ini akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Sumber politis penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak hanya diperlukan pembaharuan materi hukum saja, tetapi yang lebih penting yaitu pembinaan dari aparatur hukumnya sebagai penegak dan pelaksana hukum. Lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.
lembaga peradilan, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Peradilan umum terdiri atas pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tingkat kasasi, dan penasihat hukum. Di Indonesia, pemerintah tidak hanya harus tunduk dan menjalankan hukum saja, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan hukum. Dengan cara demikian, warga negara akan patuh terhadap hukum dan menjunjung tinggi hukum tersebut. Membangun argumen tentang dinamika penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegak hukum hendaknya menjadi sebuah sistem yang berlaku adil sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia kekurangan penegak hukum yang good governance. Salah satu penyebabnya ialah masih rendahnya moralitas aparat penegakan hukum serta judicial corruption yang sudah terlanjur mendarah daging sampai sangat sulit untuk diberantas. Menurut Sujarno Sukanto, hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara 4 faktor. Yang pertama, hukum dan peraturan itu sendiri. Yang kedua, mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Dan yang ketiga, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Dan yang keempat, kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat. Tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah karena kualitas para penegak hukum. Kurangnya moralitas mengakibatkan profesionalisme berkurang pada penegak hukum, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menegakkan hukum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih harus ditegakkan kembali. Penegakan hukum belum dilaksanakan secara adil dan merata. Masih banyak masyarakat yang menyebut bahwa penegakan hukum di Indonesia masih tumpul ke atas. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan terjadinya revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini adalah persoalan penegakan hukum yang harus selalu ditegakkan di tengah masyarakat yang banyak melanggar hukum. Pelaksanaan penegakan hukum ini juga harus dilaksanakan secara penuh tanggung jawab oleh masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri. Pemerintah juga harus mengambil upaya preventif untuk membimbing para masyarakat dan juga para penegak hukum. Negara dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Ada fungsi negara yaitu melaksanakan ketertiban dan keamanan, kesejahteraan dan pertahanan, serta penegakan keadilan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di masyarakat secara adil. Maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi sebagai lembaga penganut kekuasaan. Kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu peradilan umum, agama, peradilan tata usaha negara, yang merupakan peradilan khusus mengadili perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk peningkatan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan akan hak dan kewajibannya.